Jadi nilai epsilon sama dengan E per P itu kalikan 100%. Jadi berapa persen nilai kesalahan relatifnya. Jadi error dibagi dengan jadi eh, kesalahan dibandingkan dengan nilai eksaknya. Oke. Jadi ini harus dipahami, nanti akan disuruh untuk mencari kesalahan-kesalahan gitu. Eh, jadi kesalahan dinyatakan berdasarkan pada nilai perkiraan terbaik. Perkiraan terbaik berarti yang paling mendekati nilai eksak. Sehingga kalau kita buat kesalahannya itu atau epsilon A sama dengan P pangkat N tambah 1 dikurang P pangkat N. P bintang pangkat N tambah 1 dikurang P bintang pangkat N per P bintang pangkat N tambah 1 kali 100%. Sedangkan di mana epsilon itu adalah kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik. Nah, jadi kesalahan kita itu terhadap nilai perkiraan terbaik. Sementara nilai perkiraan terbaik ini juga mempunyai kesalahan terhadap nilai eksak. Kemudian P bintang adalah nilai perkiraan terbaik. Nah, jadi nilai perkiraan terbaik ke N tambah pangkat N tambah 1 dikurang perkiraan terbaik pangkat N per perkiraan terbaik pangkat N tambah 1. Jadi ada kalau kita buat A, itu adalah menunjukkan bahwa kesalahan dibandingkan terhadap nilai perkiraan dari nilai tersebut. Nah, dalam metode numerik ini ada satu hal khas yang eh, dibuat itu namanya pendekatan secara iteratif. Iteratif ini dari kata iterasi. Iterasi itu artinya mencoba secara berulang-ulang. Pada pendekatan tersebut, perkiraan sekarang dibuat berdasarkan perkiraan sebelumnya. Nah, jadi nanti perkiraan pertama, misalnya errornya berapa. Baru masuk ke perkiraan kedua, errornya berapa dibandingkan dengan perkiraan pertama. Jadi antara perkiraan-perkiraan itu dibandingkan, kemudian diperoleh error satu, error dua, error tiga, dan seterusnya. Sampai seberapa banyak kita melakukan perhitungan. Itu namanya iteratif. Maka dia bentuknya itu adalah epsilon A sama dengan P bintang pangkat N tambah 1 dikurang P bintang pangkat N per P bintang pangkat N tambah 1. Perhatikan di sini P bintang pangkat N adalah nilai perkiraan pada iterasi ke N. Jadi iterasi itu percobaan ke N. Sedangkan nilai perkiraan pada iterasi N tambah 1 itu adalah P bintang pangkat N tambah 1. Karena P bintang itu sendiri adalah nilai perkiraan. Jadi perkiraan itu dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh errornya itu paling kecil. Berarti kan kalau errornya paling kecil, berarti dialah yang paling mendekati nilai sebenarnya. Oke, coba kita lihat di sini. Pengukuran panjang jembatan dan pensil menghasilkan 9.999 cm dan 9 cm. Nah, pengukuran panjang jembatan 9.999, kemudian pengukuran pensil 9 cm. Apabila panjang yang benar atau eksak adalah 10.000 cm dan panjang juga pensil itu 10 cm, maka coba kita hitung kesalahan relatifnya. Pertama kita buat
kesalahan absolutnya itu jembatan 1 cm, yaitu nilai yang sebenarnya itu kan 10.000 cm. Dikurangi nilai, biasanya ini nilai pengukuran, yaitu 9.999 meter. Ya, yaitu 1 cm. Kemudian untuk pensil sama juga yaitu 1 cm. Tapi berbeda tempat, artinya nanti pasti akan berbeda kesalahannya. Maka kesalahan relatif untuk jembatan yaitu epsilon sama dengan error dibagi dengan nilai eksaknya kali 100%. Yaitu 1 dibagi 10.000 sama dengan 0,01%. Sedangkan untuk pensil, error dibagi dengan nilai eksaknya yaitu 10 kalikan 100 sama dengan 1/10 kali 100%. Akhirnya dapat 10%. Nah, jadi kesalahan relatifnya tentunya lebih besar pada pensil karena dia 10%. Padahal sama-sama kesalahan 1 cm. Tapi kesalahan 1 cm pada pengukuran jembatan itu errornya adalah atau epsilon ya error 0,01. Sorry, kesalahan relatifnya adalah 0,01%. Sementara kan pada pensil kesalahan relatifnya adalah 10%. Jadi dari contoh ini menunjukkan bahwa meskipun kedua kesalahan adalah sama, secara nilainya sama 1 cm, tapi kesalahan relatif pensil jauh lebih besar. Jadi kalau semakin kecil errornya, semakin tepatlah pengukuran yang dilakukan itu. Oke, sekarang kita masuk ke akar-akar persamaan. Jadi ini diagram daripada persamaan aljabar atau persamaan aljabar ini yang apa? Yang bilangan-bilangan nyata semua. Nggak ada bilangan realnya. Jadi persamaan aljabar itu dibagi dua, ada satu persamaan, ada multi persamaan. Kemudian ada multi persamaan dan linear, ada non linear atau seperti kuadrat. Kemudian multi persamaan juga ada yang linear ada non linear. Kemudian pada persamaan yang satu persamaan itu ada non linear itu dibagi lagi persamaan transendental dan polinomial. Polinomial ini suku banyak. Jadi bentuk-bentuk persamaan transendental itu adalah sin X, cos X, tangen X, E pangkat X, dan log X. Nah itu jadi eh, itu persamaan-persamaannya yang transendental. Artinya nilai-nilainya itu adalah sin, cos, log, dan lain sebagainya. Yang mana itu juga merupakan apa ya? Sin itu kan juga merupakan fungsi. Jadi sin X harus kita cari dulu nilai sinus X-nya. Jadi belum langsung jadi angka jadi. Kemudian bentuk-bentuk persamaan polinomial. Polinomial ini adalah suku banyak. A0 tambah A1 X tambah A2 X kuadrat tambah A3 X pangkat 3 tambah A4 X pangkat 4 dan tambah terusnya sampai AN X pangkat N. Kalau persamaan kuadrat yang paling kita sering kenal itu polinomial itu persamaan kuadrat atau berpangkat 2. Paling tinggi persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat variabel tertinggi adalah 2 atau kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat kan kita udah tahu kan cara mencarinya bisa bisa dengan akar-akar misalnya
A minus A plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Rumus untuk mencari akar-akar itu kan. Ah, tapi bisa juga dengan cara yang lebih. Ini dengan membuat akar-akar dengan langsung membuat dua kurungnya. Ya, itu kan kita sudah belajar ya. Itu untuk polinomial pangkat paling tertinggi 2. Untuk polinomial derajat atau pangkat tertingginya 3 atau 4, rumusnya ada sangat kompleks. Nah, dia nggak langsung bisa dapat. Seperti kita persamaan kuadrat itu udah ada, nanti tinggal saya ada dua, ada uh, satu N2 biasanya. Nah, jadi pada persamaan polinomial tidak langsung dapat seperti itu. Maka salah satu caranya, satu-satunya adalah dengan menggunakan metode numerik. Nah, jadi kalau yang persamaan polinomial itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode numeriknya. Contohnya adalah X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah 2X tambah 20 sama 0. Ini polinomial.